Baik, saudara-saudara, hari ini akan kita sampaikan terkait dengan bagaimana menyusun makalah menggunakan Microsoft Word, ya. Nah, materi ini adalah bagian dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, di mana tujuan pembelajarannya supaya mahasiswa mampu menggunakan Microsoft Word secara baik dan benar. Nah, gitu. Nah, pada endingnya nanti harapannya adalah mahasiswa itu bisa menyusun makalah, menyusun laporan pendahuluan, bahkan skripsi secara mandiri. Kemudian ketika ada penugasan-penugasan, misalkan yaitu tadi makalah atau LP, itu hasil pengerjaan Microsoft-nya menggunakan Word-nya bisa ditampilkan secara rapi, ya, sesuai dengan panduan penyusun makalah gitu. Nah, saudara, terkait dengan materi ini, ya, ini adalah subtopik yang akan kita bahas, saudara, ya, supaya rekan-rekan bertahap demi tahap harapannya mampu membuat makalah menggunakan Microsoft Word. Yang pertama adalah kita nanti akan bicara tentang apa itu Microsoft Word, ya. Walaupun ya kita sering mengenal itu, ya. Kemudian yang kedua, fungsi dan kegunaan Microsoft Word. Yang ketiga, fitur dan fungsi tool yang tersedia dalam Microsoft Word. Yang keempat adalah etika penulisan makalahnya. Nah, terkait dengan apa? Terkait dengan plagiarisme, ya. Kemudian yang kelima, kita akan tunjukkan, kita demonstrasikan praktek pemanfaatan Microsoft Word dalam penulisan makalah, ya. Nanti ada bahannya yang dimana rekan-rekan yang di rumah mahasiswa juga wajib melakukan berlatih dan nanti akan dikumpulkan, ya. Kemudian praktek pengecekan plagiarisme gitu. Nah, yang pertama, apa itu Microsoft Word, saudara? Microsoft Word itu adalah ya program yang merupakan bagian dari Microsoft Office, ya. Untuk apa? Untuk pengelolaan kata-kata, pengolahan kata, ya. Bisa jadi membuat, mengedit, atau memformat dokumen. Memformat itu maksudnya apa? Kan kalau kita ada save, ya, sudah jadi halaman itu kemudian save as. Nah, ketika save as itu simpan sebagai itu, Anda pilih jadi apa? Bisa jadi PDF, bisa jadi file-file DOC, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah memformat dokumen. Kemudian yang kedua, bahwa sebetulnya media atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata-kata itu atau word processing itu yang kita kenal ini ada dua sekarang. Ada Microsoft Word, ada Google Doc. Dimana ini gratis, ya. Syaratnya Anda harus punya email Gmail. Kemudian yang kedua ada akses Google Drive. Nah, di situ Anda bisa buat Microsoft Word juga, ya. Dan ini gratis gitu. Yang kedua adalah ini tampilannya yang kita sering sudah gunakan, tapi kita tetap perlu berlatih, ya, supaya bisa maksimal dalam membuat makalah itu, ya. Jujur saja saya sering menemukan bahwa ketika pengumpulan tugas makalah-makalah ternyata masih belum rapi gitu, ya. Ada yang tepi, ya, marginnya kanan kiri berapa, atas yang bawah itu berapa, itu ada aturannya sebetulnya. Kemudian jenis hurufnya pakai apa, ya, apakah itu pakai Calibri, apakah Times New Roman, Arial, dan sebagainya. Kemudian ukurannya, nah itu yang juga perlu disesuaikan gitu. Kemudian lagi juga sering menemukan rekan-rekan tulisannya acak, ya, mungkin copy langsung dari internet, nggak ditata, ya, harusnya kan rata kanan kiri, ya, supaya rapi. Kemudian juga jarak antar baris itu berapa, nah itu juga perlu diperhatikan seperti itu. Nah, ini saudara-saudara gambaran bagaimana perkembangan Microsoft Word itu sampai dengan sekarang, mulai dari awal. Ini ternyata mulai 83, ya. Mungkin
kita masih belum lahir, Word ini sudah ada. Nah, sampai dengan sekarang melalui beberapa tahapan ya. Kemudian fungsi Microsoft Word apa? Ya, sering kita gunakan untuk buat makalah, buat surat, dokumen-dokumen lain. Bahkan juga bisa ditambahkan gambar-gambar maupun tabel di Microsoft Word itu. Dan tentu masih banyak lain. Ya. Kemudian saudara, ini adalah menu-menu yang juga perlu kita ketahui ya. Ini ya untuk zoom in out ya, untuk memperbesar mengkecil, mengatur tampilan halaman dan sebagainya. Nah, yang lebih penting lagi praktek ya, praktek. Nah, ini juga tampilan yang di paling atas pada Microsoft Word itu ya. Nah, ini dia yang tadi saya juga sempat singgung bahwa penggunaan ini ya kadang-kadang sering menemukan yo masih hasil copy paste saja di makalah belum diatur tepi kanan kirinya ya, kerapiannya. Kemudian tentang menulis makalah ini saudara, nah ini suatu pepatah, practice make perfect, artinya semakin kita banyak berlatih maka tentunya kita akan menghasilkan sesuatu yang sempurna ya. Walaupun gak ada sempurna, artinya hasil kita akan semakin baik ketika sering berlatih gitu. Demikian juga kaitannya dengan membuat makalah ini menggunakan Microsoft Word. Nah, kemudian juga tentang plagiarisme ya, kita juga perlu perhatikan ya, ketika kita mengambil teori konsep dari buku lain, orang lain, jurnal, juga kita perlu untuk mencantumkan penulisnya, tahunnya ya. Nah, istilahnya kaitannya dengan citasi dan juga daftar pustaka itu. Nah, ini dia saudara. Belum kok sudah ada tugas individu ya. Artinya ini saya sampaikan dulu ya. Sampaikan dulu bahwa ada tugas individu di mana nanti akan saya berikan bahannya ya, tinggal Anda perbaiki. Kemudian ini tugasnya individu bukan kelompok ya. Kemudian Anda tugasnya membuat cover, daftar isi, lembar persetujuan, bab 1, 2, 3 dan daftar pustaka. Nah, dikumpulkan Sabtu minggu depan 7 November jam 12 malam ya, melalui link ini. Oke, kita coba aja saudara. Nah, jadi tugas Anda adalah untuk mengumpulkan nanti, tulis nama lengkap Anda, misalkan Alfonsus apa misalkan ya, NIM Anda juga ditulis, kemudian kelasnya Anda masuk kelas apa, sistem informasi ini A, B atau C, dan upload makalah, diupload tentunya. Nah, ini jangan lupa hasil karya Anda sendiri. Nah, hasil karya Anda sendiri nanti upload, terus selesai kirim seperti itu. Nah, saudara, kita tutup ini. Kemudian selain kita akan coba untuk membuka. Nah, ini dia saudara. Ini adalah file yang akan Anda terima nanti. Nanti tugasnya adalah menulis nama lengkap, NIM dan kelas. Contoh saya sampaikan di sini, misalkan namanya adalah Alfonsus Bobby. Wah, contohnya misalkan underscore, NIM-nya berapa? 0789 sebenarnya. Kemudian underscore kelas apa? Kelas sistem informasi A, kelas A. Gitu. Selesai, kemudian kita buka. Ini nanti Anda upload loh ya. Jadi file ini yang akan Anda upload. Baik, saudara-saudara. Jadi ini adalah yang bahan yang perlu diperbaiki. Nanti di sini Anda perlu membuat cover ya, judulnya gimana, kemudian mungkin Anda perlu logo, dikasih nama juga, kemudian
program studi, kemudian juga fakultas dan tahun. Ya, contohnya nah, seperti ini misalkan. Ini contoh kalau membuat makalah salah satunya seperti ini. Anda juga bisa untuk membuat logo itu, membuat cover itu berdasarkan template yang di share. Nanti juga saya berikan. Ya, ini contohnya. Nah, ini contoh. Ini Anda juga bisa pakai model seperti ini, tinggal Anda ganti kata-katanya. Ini misalkan nomor 5 juga Anda bisa model seperti ini, juga bisa. Nah, bebas, artinya ini silahkan berkreasi, atau misalkan Anda punya gambar yang lain yang lebih menarik, ya juga bisa. Ya, harapannya adalah Anda bisa membuat makalah dengan cover yang bagus, tampilan bagus, dalamnya juga bagus hasil editannya, gitu. Nah, ini juga kata pengantarnya Anda perlu perbaiki, bagaimana harusnya. Ini contohnya ya. Contohnya kalau yang di sini, nah, kata pengantar. Ini kata pengantar bagus, menarik, rapi, ya kan? Nah, kemudian daftar isi juga Anda perlu perbaiki. Nah, ini daftar isi. Nah, Anda perlu membuat kalau ini, karena ini belum ada, ya, ada halamannya tapi belum ada daftar isi seperti ini. Seperti ini. Nah, bagaimana? Ya, saya ambil contoh misalkan saudara. Di sini ada bab 1 ya. Misalkan ya. Paling awal adalah misalkan halaman judul, kemudian juga ada misalkan kata pengantar, kemudian daftar isi, bab 1, pendahuluan, kemudian 1.1 misalkan latar belakang, kemudian 1.2 manfaat. Nah, ini saudara yang perlu dibuat. Nah, ini pakai apa? Times New Roman misalkan. Ya, kita buat, kita susun. Nah, kemudian gimana supaya rapi? Sedang sedikit error. Wow, gimana caranya supaya seperti ini ya? Ini adalah tantangan buat Anda ya. Nah, gini caranya saudara. Nah, ini jangan lupa di model. Intinya Anda harus perbaiki secara maksimal ini. Ya, secara maksimal, dan Anda harus perbaiki sendiri supaya paham. Contoh misalkan gini, kalau membuat gimana Pak supaya bisa tampil seperti ini, ada titik-titiknya seperti ini. Nah, caranya gini saudara. Halaman 1, misalkan lagi kata pengantar, Anda klik backspace. Nah, kemudian letakkan kursor di sini, kemudian klik tab. Nah, halaman 2 contoh ya. Ini lagi kita klik tab. Nah, seterusnya. Nah, ini adalah cara-cara untuk membuat daftar isi ya. Ini juga kita lanjutkan lagi saudara. Klik tab, halaman 4 misalkan. Latar belakang 1.1. Nah, kemudian halaman 6 misalkan nih 1.2. Nah, halaman 7.
Nah, ini adalah caranya untuk buat daftar isi. Itu perlu Anda buat juga, ya. Kemudian cover daftar isi lembar persetujuan. Kalau misalkan menggunakan modelnya skripsi itu sorry ini di atas. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau gimana kalau makalah, Pak? Nah, kalau makalah misalkan gini, Anda buat contohnya ya, aku di bawah sini kita contoh tadi lembar persetujuan ya, lembar persetujuan. Judul makalahnya apa? Misalkan makalah sistem informasi keperawatan, contohnya gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi modelnya. Oh, ini adalah tugas makalah. Kalau skripsi adalah tulisnya skripsi. Kalau proposal tulisnya proposal. Nah, dimana kalau ini tugasnya tugas makalah, maka tulis saja makalah. Kemudian saudara, kita lihat lagi modelnya. Oh, ada penulisnya. Oleh. Nah, nama Anda siapa? Misalkan tadi Alfonsus Bobby. Nah, kemudian pada bagian bawah disetujui oleh dosen pembimbing. Namanya siapa? Pembimbing Anda. Kalau tugas makalahnya makalah sistem informasi keperawatan, ya barangkali tugas dari saya, Wahyudi Merdekayanto, gelarnya, atau yang lain, misalkan Bu Sirli ya, Sirli Mardianti Sinta, gelarnya apa? Ditulis di situ. Ya, contoh Sirli Mardiana T, ya S Kep, S M Kep. Nah, contoh ini misalkan. Nah, berikutnya adalah saudara, ini tulis tanggalnya dulu. Tanggal Anda nyetorkan tanggal berapa? Tanggal 31 Oktober 2020. Ya. Ada tanggal, kemudian ini dosen pembimbing. Nah, ini kita bawahkan. Ini bisa diperbesar, ukurannya 14. Nah, seperti ini selesai. Nah, lebih menarik gitu. Ini digunakan ketika Anda mengumpulkan laporan ya, makalah satu bla bla, NIDN-nya ditulis beliau. Ini kalau pembimbingnya satu ya. Kalau dua atau